Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa supaya pelajaran hari ini boleh berjalan. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita, saya akan membawakan kita dalam doa. Seperti minta saya ulang dulu kepercayaan saya akan menyesuaikan berdoa. Amin. Berdoa selesai. Baik, kita semua yang mana? Saya Bu. Apakah hari ini semua hadir? Tidak berdoa apa sesuatu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang dari pagi sarapan? Saya, Saya tidak sempat sarapan. Baik, apa yang kalian rasakan saat lapar dan apa yang kalian rasakan setelah sarapan? Ingin. saya sudah sesudahnya kenyang. Tidak ada tenaga sama sekali, Bu. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa tubuh kita perlu mencerna makanan dan bagaimana sistem pencernaan bekerja di dalam tubuh kita. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian memahami struktur dan fungsi sistem pencernaan serta proses pencernaan makanan secara keseluruhannya. Baik, materi kita hari ini adalah sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia sendiri adalah sebuah rangkaian organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, ini adalah organ-organ pencernaan, yaitu yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum atau anus. Baik, organ pencernaan dimulai dari mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Baik, ini adalah proses pencernaan di mulut. Dimulai di mulut, gigi menghancurkan menjadi lebih kecil, kemudian air liur membantu memecah makanan dengan enzim amilase, kemudian lidah mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan. Urutan anatomi sistem pencernaan manusia selanjutnya adalah kerongkongan dan esofagus, yang merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Ini adalah proses pencernaan di kerongkongan. Dimulai dari setelah dikunyah makanan masuk ke kerongkongan, kemudian gerakan peristaltik mendorong makanan ke lambung. Baik, organ yang berikut, lambung. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau thymus. Ini adalah proses pencernaan di lambung. Dimulai dari di lambung makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsid. Kemudian proses ini membantu memecah protein menjadi lebih kecil. Makanan yang sudah menjadi cairan disebut thymus. Organ yang berikut, usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerupai berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong, jejunum, serta usus penyerapan atau ileum.
Baik, ini adalah proses pencernaan usus halus. Setelah dari lambung, timus masuk ke usus halus. Empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Yang terakhir, usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Organ yang berikut, usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekung, kolom, dan rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Ini adalah proses pencernaan di usus besar. Setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Air dan mineral diserap di usus besar. Sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum. Organ yang terakhir adalah rektum atau anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Baik, setelah Ibu menjelaskan tentang organ-organ sistem pencernaan, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian mengerjakannya. Namun sebelum daripada itu, Ibu minta kalian bagi dalam beberapa kelompok. Baik, Ibu. Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD-nya 5 menit ya. Baik, Ibu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan menjelaskan sedikit. Baik yang bagian depan ini kalian mengisi kelompok kelas dan anggota kelompoknya. Kemudian di sini ada poster tentang sistem pencernaan. Nah, setelah kalian lihat ini, kalian menjelaskannya di sini. Contohnya seperti mulut letaknya di mana dan fungsinya di mana. Baik, Ibu. Selamat bekerja ya anak-anak. Baik, Ibu. Waktu berapa? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ini tabelnya ya, Bu? Ini Mulut. mulut. Iya, tabelnya. Iya, semua. Mulut. Kelompoknya ada. Iya, itu mulutnya. Ya, ini semua. Ini tadi ada ini tadi tuh bagian-bagian tulis deh. Ya, sama.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Baik, jadi dari gambar yang ada di KPD dapat disimpulkan itu yang pertama ada bagian mulut. Nah, untuk mulut sendiri berfungsi sebagai tempat makanan dikunyah oleh gigi dan dicerna oleh enzim amilase dalam air liur. Setelah itu, makanan masuk ke kerongkongan, yaitu saluran yang membawa makanan ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Di lambung, makanan dicampur dan dicerna dengan bantuan enzim pepsin dan asam lambung. Di sini protein mulai pecah. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, Ya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Disinilah proses pencernaan kimiawi berlangsung lebih lanjut dan zat gizi diserap oleh tubuh. Kemudian organ yang keempat yaitu rektum. Tiga. Enzim dari pankreas dan embelu dari hati membantu mencerna lemak, karbohidrat, dan protein di usus halus. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar, tempat air diserap dengan feses dan itu. Kemudian feses disimpan sementara di rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Setelah itu proses pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus, kemudian melibatkan banyak organ yang bekerja sama. Baik, jadi untuk kesimpulannya itu sistem pencernaan sangat penting untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Setiap organ memiliki fungsi masing-masing dan saling berkaitan. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Pas. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 2. Dua. Baik anak-anak, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran tentang sistem pencernaan? Saya minta salah satu siswa untuk memberikan refleksinya. Baik, jadi dari pembelajaran pada hari ini kami dapat mengetahui apa saja organ-organ pencernaan pada manusia, di mana itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum dan juga anus, di mana keenamnya itu bekerja sama untuk mengelola sebuah makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dikeluarkan kembali menjadi feses atau air. Baik, terima kasih Astin yang telah memberikan refleksi kita untuk pembelajaran hari ini. Baik, dari pembelajaran hari ini saya menarik kesimpulan bahwa sistem pencernaan terdiri dari organ-organ yang bekerja secara berurutan mulai dari mulut hingga anus untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Sebagai tugas rumah, silakan kalian buat peta konsep sistem pencernaan manusia berdasarkan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Saya minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih kepada Gusti yang telah memimpin kita dalam doa.
Baik, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Jangan lupa belajar di rumah ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Dari awal